wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil tema dakwah Al-Qur'an. Jadi mengajak orang supaya menghafalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Ini sungguh pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Maka karena Al-Quran merupakan mukjizat, suatu keajaiban, banyak orang yang mendapatkan keajaiban setelah orang itu mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajak orang lain supaya hafal Al-Quran. Masya Allah. Dakwah Al-Quran. Dakwah adalah mengajak. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu adalah sebaik-baik umat manusia. Dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan juga melarang supaya orang berbuat maksiat. Itu sebaik-baik umat. Dakwah adalah pekerjaan yang mulia. Apalagi yang didakwahkannya adalah Al-Quran. Mari kita promosikan ke banyak orang, ajak orang lain supaya pada pesantren dan mau menghafalkan Al-Quran. Bisa jadi ketika kita mengajak orang, lalu orang itu masuk pesantren. Setelah itu anak tersebut menghafalkan Al-Quran, selesai sampai menjadi keluarga Allah. Bisa jadi anak itu akan menolong kita ketika nanti kita akan dicemplungkan ke dalam neraka. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran bisa memberikan 10 syafaat, 10 pertolongan kepada ahli kerabatnya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Para hadirin yang dimuliakan, maka dakwah kemuliaan, Al-Quran sumber kemuliaan. Sudahlah pekerjaan kita itu dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang supaya sholat, mengajak orang supaya sabar, mengajak orang supaya zakat, sodako, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang baik. Nah sekarang yang diajak adalah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran adalah sumber kemuliaan, sumber kebaikan. Siapapun orang yang mengajak kepada kebaikan, orang itu akan mendapatkan pahala serupa semisal dengan apa yang dilakukan orang yang diajaknya tersebut. Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mithli ajri fa'iluhu, maka dia mendapatkan satu pahala semisal dengan orang yang diajaknya tadi. Orang tersebut menghafal 5 ayat, terus dia ngajak satu orang itu menghafal 5 ayat lagi. Orang itu dapat pahala persis seperti orang yang diajak tadi. Maka dakwah Al-Quran adalah pekerjaan yang sangat mulia. Mari kita semangat sebagai orang beriman, kita buktikan cinta kepada Al-Quran. Kita buktikan kita itu peduli dengan Al-Quran. Paling tidak kita ini mempunyai satu desa ada satu orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Itu adalah cita-cita mulia. Maka siapapun di antara kita yang mendengarkan ceramah ini harus peduli, paling tidak satu desa itu ada orang yang peduli dengan Al-Quran. Karena dakwah adalah fardu kifayah, menjadi semua wajib. Kalau satu orang tersebut sudah melakukan dakwah Al-Quran, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Tetapi paling tidak satu desa itu ada satu orang yang hafal Al-Quran. Hafiz Al-Quran, menjadi keluarga Allah, satu desa minimal. Nanti lebih bagus lagi, satu rumah satu orang. Masya Allah, pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Maka siapapun orang beriman harus peduli dengan pesantren tahfidz, rumah-rumah tahfidz yang mendidik semua orang agar menjadi keluarga Allah. Maka jangan acuh tak acuh, jangan cuek terhadap Al-Quran. Naudzubillah, naudzubillah.
Paling tidak walaupun kita kerja di luar negeri ataupun kita sibuk menjadi pegawai pabrik, paling nggak kita peduli. Oh itu ada si anak orang itu yang bernama Muhammad misalkan rajin menghafal Al-Quran, yuk kita pesantrenkan. Oh, paling nggak kita peduli sebagai orang tua asuh. Yuk kita sekarang yang lagi kerja di pabrik, 5 orang patungan yuk untuk membiayai 1 orang yang sedang semangat hafal Al-Quran, tapi dia tidak punya biaya, maka dia dipesantrenkan, 5 orang ini yang membiayai. Itu kerjaan yang sangat mulia. Kalaupun anak sendiri tetap juga dipesantrenkan supaya menghafal Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan, maka dakwah dengan pesantren itu adalah hubungan yang sangat erat. Jangan sampai pesantren-pesantren tahfidz ini makin hari makin sepi, makin suram, makin seperti tidak ada orangnya. Masya Allah, rumah yang tidak ada Al-Quran, tidak pernah baca dengan Al-Quran, kal baitil khurid, seperti rumah yang kosong. Nah, kalau yang rumah kosong pasti yang nempatin adalah jin kafir. Sama seperti manusia kalau jauh daripada Al-Quran, maka hatinya yang isi adalah jin, setan, makhluk-makhluk yang jahat. Dalam surat Fussilat dijelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik adalah perkataan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Bukan mengajak orang supaya bermusuh-musuhan, mengajak orang supaya pada pecah, mengajak orang masalah-masalah perbedaan pendapat, akhirnya pada musuhan, bukan begitu. Dakwah adalah menciptakan persatuan. Maka Al-Quran bisa menciptakan persatuan. Dulu suku Aus dan Khazraj itu puluhan tahun lebih berantem, bermusuhan. Tapi dengan Al-Quran mereka bisa bersatu. Damai hatinya, bisa didamaikan. Al-Quran adalah sumber pemersatu umat. Sekarang siapa yang berbeda pendapat kalau menghafal Al-Quran itu tidak penting? Saya yakin semua mayoritas muslim mengatakan hafal Al-Quran itu penting. Insya Allah sedikit beda pendapat yang mengatakan hafal Al-Quran itu tidak penting. Tapi mayoritas semua orang-orang beriman pasti mengagumi orang yang ahli Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang santri tahfidz di pesantren tahfidz. Oke lah kalau masalah perbedaan pendapat kayak kunut nggak kunut itu nggak ada habis-habisnya. Tetapi ketika kita mencari persatuan, tidak lain adalah Al-Quran. Ya sudah, hafalkan aja Al-Quran, pahami Al-Quran. Saya yakin sedikit orang yang beda pendapat, Al-Quran nggak perlu dipahami. Naudzubillah tsumma naudzubillah kalau ada orang beriman berkata seperti itu. Atau udah hafal Al-Quran nggak perlu. Naudzubillah. Ya. Maka ini adalah tema dakwah Al-Quran, mengajak orang supaya paham Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran adalah ini sumber sangat-sangat mulia. Banyak keajaiban orang, banyak keajaiban setelah mendakwahkan Al-Quran, hidupnya dipenuhi kemuliaan. Hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Para hadirin yang dimuliakan, dalam surat Al-Anbiya ayat 10, walaqad anzalna ilaikal kitaba, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat peringatan agar kita mau kembali kepada Allah. Al-Quran juga mengingatkan supaya kita mengecek amal diri kita. Jangan melihat orang lain terus. Loh, kalau kita melihat orang lain terus pasti kita merasa lebih benar. Oh dia mah amalannya begitu, oh dia mah amalannya begini. Nah itu kan gak dicontohin Rasul. Selalu melihat seperti itu. Kalau orang seperti itu, maka dia menganggap dirinya lebih benar. Naudzubillah. Kalau orang merasa lebih benar daripada yang lain, ini sifat-sifat iblis sudah mulai masuk. Dalam surat Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Ketika Allah berkata kepada iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, itu sifat-sifat sombong. Al-Quran mengingatkan
agar kita beramal fokus kepada diri sendiri. Kita kurang sholat tahajud, kurang puasa, menghafal Al-Quran masih malas, memahami Al-Quran masih malas, mendakwahkan Al-Quran masih malas. Nah, itu adalah introspeksi diri kita sendiri, ajaran dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengajarkan supaya dakwah menyatukan umat-umat yang terpecah belah, agar perbedaan-perbedaan pendapat yang hanya masalah fikih itu nggak usah terlalu dimasalahkan. Lebih baik disatukan dengan Al-Quran, paham Al-Quran itu lebih utama. Yang penting mas sholat kan, kunut nggak masalah, yang penting sholat. Kita cari orang-orang yang belum sholat masih banyak, orang-orang yang belum paham Al-Quran masih banyak, orang-orang yang belum hafal Al-Quran masih banyak. Insya Allah pesantren kita sedang mencari calon santri yang baik hati, yang niat menghafal Al-Quran. Tetapi kalau biayanya belum ada, kita buka untuk bulan ini, untuk santri putra kita butuh 4 orang yang mau menjadi penghafal Al-Quran. Daftarkan segera, nanti dihubungi di Ustadz Dedi, nanti ada juga nanti di Facebook, boleh Kuantun Qurani ada juga. Untuk santri putri kita butuh 6 orang. Kita lebih mengutamakan orang yang sudah bisa baca Al-Quran, kemauan menghafal Al-Qurannya tinggi, tidak mempunyai kriminal yang masalah kriminal dahulunya, tidak pernah mengenal minuman keras dulunya. Salah satu syarat-syaratnya itu kita insya Allah gratis. Laki-laki santri putra 4 orang, santri putri 6 orang untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah. Materi pengajian kali ini menyampaikan untuk mendakwahkan Al-Quran. Mari kita sama-sama lebih semangat lagi untuk dakwah Al-Quran. Kita raih kemuliaan dunia akhirat, menjadi keluarga Allah, bercita-cita menjadi masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.